Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Hidayat, NPM 22314004 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Teknopark Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang rekayasa perkerasan jalan, analisis kebutuhan fasilitas pelengkap jalan bagi pejalan kaki di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Next. Abstrak. Jalan Jaksa Agung Suprapto di Kota Gorontalo merupakan sebuah jalan yang kompleks dan strategis. Berbagai fasilitas umum seperti sekolahan, kampus, taman, perkotaan, dan pusat perbelanjaan berada di sepanjang jalan ini. Kepadatan aktivitas sehari-hari di Jalan Jaksa Agung Suprapto menyebabkan masalah lalu lintas dan mobilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan fasilitas pelengkap bagi pejalan kaki di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997. Hasil analisis menunjukkan bahwa volume lalu lintas maksimum pada hari Kamis antara pukul 6 hingga 8.00 WITA mencapai 527 kendaraan, sementara jumlah pejalan kaki maksimum terjadi pada hari Jumat pada jam yang sama, yaitu sebanyak 251 orang. Akibatnya jalan ini memiliki kelas gesekan samping yang sangat tinggi menurut MKJI 1997. Yaitu selanjutnya adalah latar belakang. Jalan Jaksa Agung Suprapto di Kota Gorontalo merupakan sebuah ruas jalan yang menghadapi tantangan dalam hal transportasi. Kemacetan dan keselamatan menjadi perhatian utama, terutama karena faktor-faktor seperti peningkatan jumlah kendaraan, kekurangan fasilitas jalan yang memadai, dan campur tangan kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Fasilitas pelengkap jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pejalan kaki belum berfungsi optimal. Dan itu keadaan jalan yang sempit juga mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dalam konteks ini, evaluasi dan perbaikan terhadap saran dan prasarana perlu dilakukan untuk memastikan aktivitas pengguna jalan berjalan dengan baik dan aman. Selanjutnya kita di sini akan membahas metode penelitian. Analisis Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI 1997. Penelitian ini menggunakan MKJI 1997 untuk menganalisis data lalu lintas dan mengukur kapasitas jalan. MKJI adalah pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja jalan berdasarkan volume lalu lintas lebar jalan. Pengukuran volume lalu lintas. Data volume lalu lintas diperoleh dari survei lapangan pada hari Kamis dan Jumat antara pukul 06.00 hingga 08.00 WITA. Volume kendaraan dan jumlah pejalan kaki dicatat untuk menganalisis kepadatan dan potensi konflik. Identifikasi faktor-faktor pengaruh. Penelitian juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan fasilitas pelengkap jalan seperti hambatan samping, tipe konflik, dan waktu serta jarak antar kendaraan. Hasil penelitian. Setelah melakukan survei dan menghitung potensi konflik antara kendaraan pejalan kaki di Jalan Jaksa Agung Suprapto, berikut adalah rekomendasi fasilitas pelengkap yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Trotoar. Kondisi bahu jalan yang sempit memungkinkan pejalan kaki berjalan di badan jalan. Oleh karena itu, trotoar sangat diperlukan untuk memisahkan pejalan kaki dari kendaraan. Yang kedua itu ada rambu anjuran. Pemasangan rambu anjuran seperti pemberitahunya ada fasilitas pendidikan atau sekolah akan membantu mengarahkan pengguna jalan. Yang ketiga itu ada rambu larangan parkir pada persimpangan Jalan Jamaluddin Malik akan mengurangi kemacetan dan konflik di area tersebut. Yang keempat ada rambu peringatan. Rambu peringatan akan memberikan info tentang adanya persimpangan jalan di depan. Yang kelima ini ada zebra cross. Pemasangan zebra cross akan memastikan keselamatan pejalan kaki dan penyeberangan jalan. Yang keenam ini ada lampu penerangan. Lampu penerangan sangat penting terutama di area yang ditumbuhi pepohonan besar seperti di sepanjang Jalan Jaksa Agung Suprapto untuk memastikan keamanan
pejalan kaki pada malam hari. Selanjutnya ini ada kesimpulan, identifikasi fasilitas pelengkap jalan. Rambu pemberitahuan persimpangan pada simpang 3 Jalan Jamaluddin Malik. Yang kedua ada rambu petunjuk di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Faktor-faktor pengaruh, volume kendaraan. Semakin tinggi volume kendaraan, semakin penting adanya fasilitas pelengkap untuk mengatur lalu lintas dan memastikan keselamatan pejalan kaki. Jumlah dan tipe konflik. Kondisi badan jalan yang sangat sempit menyebabkan konflik antara kendaraan dan pejalan kaki. Oleh karena itu, trotoar dan fasilitas pelengkap jalan sangat diperlukan. Jumlah hambatan samping. Banyaknya pejalan kaki, penyeberangan jalan, dan kendaraan parkir mempengaruhi kebutuhan fasilitas termasuk zebra cross dan rambu. Kondisi lingkungan. Daerah perkotaan, pasar, perumahan, dan perkotaan memerlukan fasilitas pelengkap untuk mengatur mobilitas dan dengan baik. Kondisi kompleks perumahan. Tata ruang dan fasilitas jalan di kompleks perumahan harus diperhatikan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Selanjutnya ada rekomendasi fasilitas: trotoar, zebra cross, rambu lalu lintas, rambu larangan, lampu penerangan. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yaitu ada relevansi lokasi. Penelitian ini memfokuskan pada Jalan Jaksa Agung Suprapto yang merupakan jalan strategis dengan berbagai fasilitas umum. Karena lokasi ini memiliki kepadatan aktivitas sehari-hari, analisis kebutuhan fasilitas pelengkap sangat relevan. Metode analisis. Penggunaan metode manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI 1997 memberikan kerangka kerja yang kredibel untuk mengukur volume lalu lintas dan kapasitas jalan. MKJI telah digunakan secara luas dalam penelitian transportasi. Data lapangan. Penelitian mengumpulkan data volume lalu lintas dan jumlah pejalan kaki melalui survei lapangan. Pengguna data lapangan meningkatkan validitas hasil analisis. Kelemahan yaitu ada keterbatasan metode. Meskipun MKJI 1997 adalah metode yang umum digunakan, sebagai kritikus berpendapat bahwa metode ini belum sepenuhnya memperhitungkan kondisi lokal dan variasi geografis. Keterbatasan waktu. Penelitian hanya memperhitungkan volume lalu lintas dan jumlah pejalan kaki pada jam tertentu, seperti jam 06.00 sampai 08.00 WITA. Variasi waktu dalam memungkinkan mempengaruhi hasil analisis. Konteks lain. Penelitian tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti topografi, keberadaan fasilitas publik lainnya, atau frekuensi pengguna jalan yang dapat mempengaruhi kebutuhan fasilitas pelengkap. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.